pagi. Perkenalkan, nama saya Marini, anggota Latsar CPNS Golongan 3 LIPI Angkatan 1 tahun 2021. Video ini saya buat khusus sebagai tugas pengampu pada agenda 3 ini, diantaranya Ibu Siti Meningsih, Bapak Pontas Sinaga, Mas Ajib Haryanto, dan Mbak Niken Ono. Pada awal pembelajaran, kami para peserta memperkenalkan diri masing-masing. Kemudian kami diminta untuk memberikan usul terkait penyelenggaraan pembelajaran seperti apa yang kondusif yang kami inginkan. Next, kita mulai materi pertama mengenai manajemen ASN. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan wujud nyata terkait kebijakan pemerintah yang bertekad untuk mengelola ASN menjadi semakin profesional. Menurut undang-undang tersebut ada 3 fungsi ASN. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN dituntut untuk selalu berorientasi pada kepentingan publik. Yang kedua, pelayan publik. ASN dituntut harus profesional dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa, ASN harus selalu mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Hak ASN diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Sedangkan kewajiban ASN diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. ASN juga harus berperilaku sesuai dengan kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 guna menjaga martabat dan kehormatan ASN. Sistem merit digunakan untuk mendukung akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sistem merit. Berbagai keputusan mengenai manajemen SDM didasari pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. LIPI sendiri telah menggunakan sistem komputer acid test dalam proses rekrutmen pegawai. Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN, diperlukan sistem informasi ASN yang diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar instansi pemerintah. Setelah memperoleh pembelajaran terkait manajemen ASN ini, saya menyadari bahwa seorang ASN itu harus profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Materi berikutnya terkait pelayanan publik. Laporan Bank Dunia melalui WGI menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan Indonesia masih sangat rendah, dengan nilai indeks pada tahun 2018 adalah 0,18 dalam rentang minus 2,5 sampai 2,5. Namun, jika dilihat dari rentang 2015 hingga 2018, terjadi peningkatan dalam indeks tersebut. Hal ini merupakan cerminan dari perbaikan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia. 9 prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima antara lain. Yang pertama, partisipatif. Pemerintah perlu melibatkan peran masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil pelayanan. Yang kedua, transparan. Masyarakat harus diberi akses untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan terkait pelayanan publik. Yang ketiga, responsif. Pemerintah wajib mendengarkan aspirasi dan keinginan dari masyarakat. Yang keempat, tidak diskriminatif. Pelayanan publik tidak boleh membeda-bedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. 5. Mudah dan murah. Mudah artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Sedangkan murah yaitu biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut harus terjangkau oleh seluruh warga negara. 6. Efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan yang hendak dicapai dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. 7. Aksesibel. Pelayanan publik harus dapat dijangkau oleh seluruh warga negara yang membutuhkan. 8. Akuntabel. Semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Yang terakhir, ke-9, berkeadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat untuk melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok yang lemah. Saya ingin share pengalaman terkait pelayanan publik di Kelurahan Grogol Selatan. Pelayanan yang bersifat administratif berupa pengurusan akte kelahiran.
Prinsip pelayanan mudah dan murah serta efektif dan efisien saya rasakan saat melakukan pengurusan akte. Layanan tersebut juga menggunakan pola pelayanan satu pintu. Saya tidak perlu datang ke Dinas Dukcapil untuk mengurus akte. Petugas menyapa dan memberi salam, bersifat ramah. Proses pelayanannya juga cepat, penampilan petugas juga rapi, serta memberikan pelayanan dengan baik. Dengan etiket pelayanan seperti tersebut, saya rasa ASN yang bertugas telah mencerminkan pelayanan yang prima. Selanjutnya saya akan membahas mengenai Rule of Government. Untuk lebih mendalami agenda 3 ini, pada pembelajaran sinkronus, Ibu Mei memberikan contoh kasus terkait dwelling time. Presiden Jokowi gerah dengan kasus tersebut. Pak Jokowi menginstruksikan untuk melakukan deregulasi peraturan berupa penyederhanaan prosedur perizinan dan langkah percepatan pelayanan ke pelabuhan. Tujuan memangkas dwelling time adalah untuk dapat menurunkan biaya logistik atau efisiensi biaya logistik. Hal tersebut dilakukan guna mewujudkan misi pembangunan yang menjadikan Indonesia negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Sebenarnya, Whole of Government dapat dirumuskan dalam prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan mencakup seluruh aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan. Nah, bagaimana cara melaksanakannya? Sudah pasti harus ada respon dari pemerintah yang terintegrasi, harus bisa menghilangkan ego sektoral, harus meningkatkan kerjasama antar instansi, kolaborasi, koordinasi, dan bersinergi. Terkait pembelajaran asinkronus, terdapat 3 tugas dalam agenda ini. Yang pertama, tugas individu, membuat esai Mission Impossible. Tugas individu kedua adalah berupa pembuatan video rekaman terkait learning jurnal agenda 3. Sedangkan tugas kelompok diminta untuk membuat makalah best practice virtual tour. Kelompok kami melakukan virtual tour pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kementerian Hukum dan HAM telah memperoleh penilaian terkait sistem merit dalam manajemen ASN dengan predikat yang sangat baik. Demikianlah learning jurnal agenda 3 saya terkait kedudukan dan peran ASN dalam NKRI.